Saudara, banyak kasus yang baru-baru ini terjadi, ternyata bisa menggetarkan banyak hal. Nah, oleh sebab itu, kejahatan media ini juga perlu ditangani menurut saya ya. Karena, wah ini orang sekarang ngawur-ngawur aja, udah membuat sesuatu yang DFK tadi itu. Tapi kalau orang yang positif, maka kita harus cerdas di sini. Mana yang ini bagian civil society, mana yang ini civil disorder. Jangan sampai kita juga malah salah tangkap, salah tindak, salah persepsi, atau dianggap pembungkaman dan lain sebagainya. Nah, maka polisi di sini bisa membuktikan. Kontaknya ini juga melalui media policing, mulai memetakan masalah, memetakan potensi, berbagai kepentingan yang kita bisa lakukan untuk kita berdayakan. Karena memberdayakan yang primordial ini juga bisa positif untuk kebinekaan, untuk membangun masyarakat yang multikultural, soft power dan smart power, membuka peluang bisnis dan pelayanan publik secara virtual, mendapatkan dukungan viewer maupun follower dari warganet, dan mengetahui dan memetakan opini publik melalui intelijen media. Ini juga harus dilakukan. Jadi intelijen polisi di intelijen media adalah prinsipnya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan inspirasi, motivasi atas fungsionalisasi media sesuai secara luas, dan tentu akan berdampak pada perilaku netizen. Nah, ini tidak bisa sehari dua hari, tapi rutin memberikan nutrisi jiwa. Saudara bisa melihat ya prime time-nya kapan, trending topiknya apa, saudara bisa membuat. Karena mau tidak mau, semua yang kita lakukan ini harus mendapatkan support dari saudara. Kalau saudara belum bisa membuat, share, bantu repost, tidak masalah. Karena ini kita harus mendidik, mengajari, dan melatih terutama anggota-anggota yang di lapangan secara cepat. Nah, saudara sekalian, era digital ini tentu syarat dengan konflik of interest. Maka tadi yang saya katakan, jangan hanyut untuk terprovokasi melakukan hal yang kontraproduktif, tapi tetap taburlah yang baik dan benar. Hindari untuk kepentingan-kepentingan ini, karena ini moralitas media policing adalah pada spirit kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Ya, next. Nah, dampak post-truth tentu banyak hal ya. Ini mulai dari salah persepsi, mengadu domba, menghakimi, merusak citra, menghilangkan kepercayaan, konflik sosial, penipuan, pencurian, hingga perampokan, kejahatan cyber, proxy war, dan lain sebagainya. Nah, dunia virtual atau dunia maya ini semakin merajai dalam era digital. Hidup ini seolah dalam kesendirian walau hadir dalam kebersamaan. Karena disinilah saudara sekalian, belajarlah menjadi orang yang bajik, orang yang pantas, benar, dan juga saudara bisa melakukan hal yang positif. Spirit polisi adalah penolong, dan kita bisa mengedukasi, bisa belajar apa saja, tapi cara berpikir, hati nurani harus dikembangkan. Ya, next. Nah, ini jangan ada kebencian. Jangan untuk kebencian. Karena kalau sudah merasa opini publik, tinggal menunggu trigger untuk meledakannya. Maka ini juga perlu kita lakukan adanya cooling system. Premanisme di era digital, ini perusakan peradaban.